salam dan bahagia. Selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, setelah kemarin kita libur kuliah 2 minggu, kita akan melanjutkan materi kita. Jadi kita tinggal punya 2 pertemuan ya, pertemuan ini dan pertemuan minggu depan sebelum nanti kita UAS. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas buku panduan KP bab 3 tentang format penulisan proposal kerja praktik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab 4-nya, yaitu tentang penulisan laporan kerja praktik. Yang kemarin proposal, yang sekarang kita akan membahas tentang laporannya. Nah, pada dasarnya format penulisannya hanya seperti ini. Nanti ada bagian depan, bagian isi, dan bagian belakang. Nanti di bagian depan ini semuanya sama. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian di bagian isi ini ada sedikit perbedaan. Untuk tinjauan umum perusahaan ini sama ya. Ini sama persis dengan yang di proposal. Kemudian nanti pelaksanaan dan hasil kerja praktek, nah ini yang berbeda. Dan nanti ada bagian ketiga yaitu penutup, isinya nanti adalah kesimpulan dan saran. Bagian belakangnya nanti sama. Tapi bagian belakangnya ini ya nanti diupdate lagi ya, daftar pustakanya diupdate lagi. Kemudian lampirannya juga diupdate lagi. Nah, jadi karena ini mayoritas sama, yang perbedaannya hanya di ini ya, di bagian isi, bagian 2 dan 3 ini nanti kita akan membahas tentang yang bagian isi yang di nomor 2 ini, pelaksanaan dan hasil kerja praktik, dan bagian penutup. Nah, untuk tinjauan umum perusahaan ini kan sama. Nah, berarti nanti ketika Anda sudah mengambil KP dan misalkan Anda membuat ulang atau dari yang sudah Anda buat dari tugas sebelumnya Anda kembangkan lagi, itu silahkan Anda buat dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ya karena ini nanti bagian 1 ini akan digunakan di laporan juga. Jadi kalau misalkan Anda sudah baik, nanti di laporan tidak perlu banyak revisi lagi dan langsung bisa Anda gunakan. Kemudian yang bagian kedua ini, yang pelaksanaan dan hasil kerja praktik 2.1 ruang lingkup teknik industri, ini sama dengan yang di proposal. Nanti silakan Anda lihat lagi materi pertemuan sebelumnya yang tentang proposal. Kemudian usulan area kerja praktik. Nah, ini nanti juga sama, tetapi ditambah dengan di mana Anda ditempatkan pada akhirnya. Kan kalau timelinenya itu kan proposal itu kan sebelum Anda melaksanakan KP. Tapi kalau laporan itu setelah Anda melaksanakan KP. Jadi kan sudah tahu di mana akhirnya Anda ditempatkan, sehingga nanti dilengkapi usulannya sebelumnya di mana, kemudian Anda ditempatkan di mana, karena apa? Kalau misalkan karena misalkan emang kebutuhan perusahaan itu sedang kurang di bagian situ misalkan. Jadi diberikan di mana Anda ditempatkan pada akhirnya, kemudian alasannya perusahaan menempatkan Anda di sana itu apa. Oke, secara detail kita akan langsung masuk saja ke penjabarannya. Nah, pelaksanaan dan hasil kerja praktik. Oh iya, untuk tinjauan umum perusahaan ini sebenarnya prinsipnya sama, tetapi kalau Anda memperoleh informasi-informasi baru di perusahaan tersebut dan dapat ditambahkan di tinjauan umum perusahaan untuk melengkapi, itu silahkan di-update atau dilengkapi lagi. Tapi pada prinsipnya isinya adalah sama. Kemudian, nah ini ruang lingkup teknik industri di perusahaan. Ini sama ya, tapi kalau misalkan ada update terbaru, ya nanti silahkan ditambahkan. Atau ada informasi yang kurang tepat, ternyata kurang tepat setelah Anda KP, ya nanti silahkan Anda update lagi. Oke, kemudian usulan kerja praktik. Ini usulan ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi ditambahkan hasil usulan Anda itu akhirnya ditempatkan di mana, di departemen mana. Kemudian berikan alasan perusahaan menempatkan Anda di departemen tersebut. Nah, kemudian ini yang baru. Jadi di dalam KP itu nanti ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas umum, yang kedua adalah tugas khusus. Untuk tugas umum, ketika Anda melakukan KP itu Anda
berperan atau posisi Anda itu seperti karyawan yang ditempatkan di bagian itu. Jadi di awal harusnya Anda sudah bisa bilang ke perusahaan kalau nanti model KP-nya seperti apa. Jadi model KP-nya itu Anda meminta ditempatkan di suatu bagian atau departemen yang relevan dengan bidang ilmu teknik industri. Kemudian Anda itu perlakuannya sebenarnya seperti karyawan baru yang sudah lulus S1 teknik industri, kemudian ditempatkan di sana. Perlakuannya harusnya seperti itu. Jadi Anda diberikan tugas dari atasan langsung Anda di perusahaan tersebut, tugasnya apa saja, nanti Anda tulis di hasil pekerjaan secara umum ini. Jadi secara singkat, hasil pekerjaan secara umum itu adalah hasil pekerjaan yang Anda lakukan, yang pekerjaannya itu merupakan perintah langsung dari atasan langsung Anda, selama Anda melakukan kerja praktik. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan juga. Kalau yang sudah-sudah itu ada yang salah kaprah ya. Jadi untuk tugas umum mereka itu perusahaan memperlakukan peserta KP itu seperti kerja praktik anak STM. Jadi kalau anak STM kan juga ada kerja praktik. Nah, itu perlakuannya sama. Jadi kalau anak STM itu kan diandekan sebagai lulusan SMK ya, SMA atau SMK, yang nanti pekerjaannya di suatu perusahaan itu adalah operator. Nah, kalau operator itu kan melakukan proses produksi, kemudian kalau bisa juga angkut-angkut dan sebagainya, itu adalah operator yang kompetensinya seharusnya itu untuk lulusan SMK atau SMA. Nah, tetapi di awal sebelum Anda KP harusnya Anda juga berdiskusi dengan perusahaan agar perlakuannya itu berbeda dengan SMK, tetapi perlakuannya itu seperti staf karyawan yang merupakan lulusan S1 teknik industri. Nah, kan kurang tepat kalau misalkan lulusan S1 teknik industri itu ditempatkan sebagai operator di perusahaan atau di pabrik, itu kurang tepat. Tapi biasanya lebih ke analis, desainer, atau mungkin untuk ada permasalahan tertentu Anda bisa menyelesaikan. Nah, seperti itulah. Jadi harus bisa Anda bedakan terlebih dahulu. Sehingga kalau misalkan pekerjaannya yang Anda lakukan di sana dari atasan langsung itu sudah tepat, nanti hasil pekerjaan secara umum di sini bisa Anda deskripsikan secara baik, seperti itu. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan kurang paham bisa tanyakan langsung di komentar atau bisa japri saya via ketua kelas. Karena ini sangat penting. Karena tahu-tahu KP tidak berkomunikasi dengan pembimbing, ketika ditanya, "Kamu di sana ngapain aja?" "Oh, di sana mengencangkan baut, kemudian mengangkut angkut-angkut dan sebagainya, melakukan proses produksi dan sebagainya." Nah, itu kurang tepat karena yang melakukan itu seharusnya adalah operator produksi atau yang kompetensinya itu adalah lulusan SMK atau SMA. Kalau misalkan di produksi itu lulusan teknik industri, seharusnya jabatan pertama itu langsung supervisor, bukan operator produksinya. Ya berarti mengkoordinir atau mengkoordinasi perintah untuk produksi sekian. Nah, strategi supervisornya seperti apa agar nanti bisa tercapai targetnya dan sebagainya. Seperti itu, seperti penjadwalan, kemudian menerapkan strategi-strategi agar nanti proses produksinya itu lancar dan sebagainya. Bukan untuk melakukan proses produksinya. Oke, ya kira-kira seperti itu. Jadi nanti ketika pekerjaan Anda sudah benar, nanti di bagian ini itu Anda deskripsikan. Hasil pekerjaan secara umum dipaparkan dengan format per tugas, per paragraf. Nah, ini ya. Jadi nanti Anda memaparkannya itu per tugas, per paragraf, bukan per minggu ya. Jadi ketika Anda melakukan KP, kemudian Anda mendapatkan tugas untuk melakukan penjadwalan, kan membuat penjadwalan itu kan tidak lama ya, paling sehari 2 hari atau mungkin kalau jadwalnya itu rumit mungkin bisa seminggu. Nah, melakukan penjadwalan misalkan ya berarti Anda tulis di sana diperintahkan untuk ini. Kemudian yang Anda lakukan apa dengan perintah tersebut.
Jadi setiap satu tugas itu satu paragraf, walaupun tugasnya itu dilaksanakan 2 minggu misalkan, atau dilaksanakan cuma 2 hari misalkan. Jadi formatnya adalah per tugas yang diberikan oleh atasan langsung selaku pihak perusahaan, dengan memaparkan pula durasi penyelesaian untuk setiap tugas. Jadi tugas tersebut itu Anda kerjakan selama berapa lama itu juga harus dideskripsikan di setiap tugas yang diberikan atau di setiap paragraf berarti. Nah, pemaparan hasil pekerjaan secara umum setiap tugas atau pekerjaan memuat informasi tentang, nah ini yang diperhatikan. Jadi pemaparan Anda itu nanti ada formatnya, tidak asal memaparkan saja. Nah, formatnya itu informasi per tugas itu atau per paragraf itu harus mendeskripsikan tentang pekerjaannya apa, latar belakangnya apa, kenapa Anda diberikan tugas tersebut, atau permasalahannya apa, kenapa Anda diberikan tugas tersebut. Ya kalau misalkan Anda diperintah untuk melakukan penjadwalan, ya berarti permasalahannya harus mengejar target yang sekian atau yang dengan waktu sekian dan sebagainya. Nah, jadi ada latar belakangnya. Kan atasan langsung Anda itu pasti memberikan tugas, itu pasti ada permasalahan atau ada penyebabnya atau ada latar belakangnya. Itu ya yang pertama ya, latar belakang atau permasalahan kenapa tugas tersebut perlu dilaksanakan. Kemudian berikutnya, ini singkat-singkat saja ya, paling satu kalimat seperti itu sehingga membentuk paragraf. Kemudian cara atau teknis melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi Anda dapat perintah, latar belakangnya apa, kemudian cara Anda melakukan pekerjaan tersebut itu bagaimana, apa yang Anda lakukan. Jadi ini cerita apa yang Anda lakukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau sudah, nanti hasil dari yang Anda lakukan itu apa? Hasil yang Anda lakukan itu apa? Misalkan ada sekian target, strategi Anda ini, dan targetnya itu akhirnya tercapai sebelum deadline-nya. Tapi ada angka-angka kuantitatifnya ya. Misalkan masih sisa 3 hari atau harusnya 10 hari, tapi ternyata hasil dengan penjadwalan Anda itu hanya 7 hari dan sebagainya. Atau lebih singkat lagi misalkan. Kemudian kesimpulan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Nah, jadi Anda simpulkan dari hasil tersebut, Anda simpulkan misalkan seperti ini. Anda diminta untuk menganalisis suatu lini produksi misalkan, karena target selalu tidak tercapai, ya berarti hasil pekerjaan Anda ini kan berarti ada datanya. Kemudian nanti kesimpulannya apa? Oh, ternyata proses produksinya atau lini produksinya itu selalu tidak mencapai target karena breakdown mesin itu terlalu lama, atau mungkin operatornya yang kurang kompeten atau apa. Jadi ada kesimpulannya dari apa yang telah Anda lakukan, atau ada kesimpulan dari hasil pekerjaan Anda yang ditulis secara singkat dan jelas. Seperti itu ya. Jadi format ini itu bukan format untuk seluruh hasil pekerjaan Anda, tapi per tugas yang Anda terima dari atasan langsung. Nah, per tugasnya itu dijabarkan menjadi satu paragraf dan paragraf selanjutnya. Jadi misalkan ada 3 tugas selama Anda KP itu, Anda totalnya mendapatkan 3 tugas dari atasan langsung Anda, ya berarti nanti dideskripsikan dalam 3 paragraf di bagian hasil pekerjaan secara umum ini. Anda mendapat 5 tugas, ya berarti Anda mendeskripsikan menjadi 5 paragraf di bagian ini. Seperti itu ya. Semoga Anda bisa memahami. Nanti seperti biasa kalau Anda kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup WA, nanti disampaikan ke saya via ketua kelas. Oke, kemudian hasil observasi tugas khusus. Nah, ini adalah yang tadi itu adalah tugas umum atau hasil pekerjaan secara umum yang diberikan oleh atasan langsung perusahaan, karena perusahaan harus memperlakukan Anda sebagai seorang lulusan teknik industri. Jadi sebagai staf karyawan baru lulusan S1 teknik industri. Nah, kalau yang observasi tugas khusus, nah ini tugas penelitiannya. Jadi observasi tugas khusus itu tugasnya adalah berisi permasalahan yang diangkat untuk diselesaikan dalam laporan kerja praktik. Nah, jadi ini nanti merupakan penelitian yang Anda lakukan di perusahaan tersebut. Permasalahan yang diangkat boleh sesuai dengan area departemen yang ditempati untuk melaksanakan kerja praktik. Jadi misalkan Anda ditempatkan di bagian maintenance,
Ya berarti permasalahan yang Anda angkat itu sebagai penelitian Anda atau yang akan Anda selesaikan permasalahannya itu boleh permasalahan di bagian maintenance karena Anda ditempatkan di maintenance misalkan, atau boleh di luar departemen tersebut. Jadi intinya tidak harus di departemen di mana Anda ditempatkan. Seperti itu. Permasalahan harus sesuai dengan bidang disiplin ilmu teknik industri. Nah, ini yang penting. Jadi permasalahannya jangan tentang accounting, jangan tentang psikologi dan sebagainya, tapi tentang masih masuk dalam deskripsi ilmu teknik industri. Kemudian dipaparkan dengan format sebagai berikut. Nah, pemaparannya ada formatnya. Jadi ini bagian dari laporan KP yang paling panjang ya, hasil observasi tugas khusus. Nah, pemaparannya yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi Anda mencari permasalahan yang bisa diselesaikan di sana, bisa dijadikan penelitian. Itu yang format pemaparannya. Yang pertama, latar belakang masalahnya itu apa. Jadi Anda menemukan masalah, kemudian Anda paparkan sebagai latar belakang masalah. Nah, sebenarnya isi dari latar belakang masalah itu sama seperti latar belakang masalah yang sudah kita bahas di sebelum UTS kemarin. Sama persis pemaparannya. Kalau di sini dijelaskan seperti ini, berisi pembahasan hal-hal yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan penelitian atau perancangan. Jadi boleh penelitian, boleh perancangan yang akan dilakukan dalam laporan kerja praktik. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kegiatan perancangan atau penelitian yang dilakukan dalam laporan kerja praktik memang benar-benar diperlukan dari sisi praktis ataupun sisi ilmiah. Jadi ini sebenarnya Anda harus memaparkan kalau permasalahan itu memang perlu diteliti karena dampaknya besar misalkan. Jadi ini need penelitiannya. Kemudian latar belakang masalah dilengkapi dengan data-data yang mendukung, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif dengan menyertakan sumbernya. Jadi bisa juga selain dilengkapi data, itu bisa juga dilengkapi dengan sumber-sumber referensi dari penelitian sebelumnya atau dari buku atau dari mana, itu juga boleh. Tapi yang jelas itu usahakan ada data kualitatif dan kuantitatif. Maaf, bukan dan atau dan juga bisa atau juga bisa. Tapi kalau saran saya misalkan nanti itu ada angka-angkanya misalkan di produksi, di maintenance dan sebagainya, itu kan pasti ada angka-angkanya. Ya berarti wajib ada data kuantitatifnya. Karena data kuantitatif itu yang menyatakan kalau memang ada masalah, bisa dilihat dari datanya. Oke, kemudian nanti setelah latar belakang itu Anda membuat rumusan masalah. Ini juga prinsip pembuatannya sama seperti materi kita sebelumnya. Berisi ringkasan atau penarikan kesimpulan dari latar belakang masalah. Jadi penarikan kesimpulan dari latar belakang masalahnya apa, itu Anda simpulkan. Penulisan rumusan masalah dilakukan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini sama ya, dalam bentuk paragraf atau poin-poin. Jadi kalau rumusan masalahnya hanya ada satu, ya nanti bentuk paragraf saja. Kalau ada lebih dari satu, nanti poin-poin yang menyatakan secara jelas persoalan penelitian atau perancangan yang akan diselesaikan atau akan dilakukan. Oke, kemudian asumsi dan batasan masalah ini sama persis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tujuan juga sama dan manfaat penelitian ini juga sama. Nah, manfaat penelitian ini nanti bisa Anda buat manfaat penelitian untuk perusahaan tersebut, itu manfaatnya apa, dan juga bisa untuk sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan itu penelitian Anda atau permasalahan yang akan Anda selesaikan ketika sudah selesai nanti itu manfaatnya apa. Jadi dari sisi, saya ulangi lagi, manfaat ini dari sisi manfaat untuk perusahaan dan untuk sisi keilmuan. Kemudian tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, ini tinjauan pustaka dan landasan teori jadikan satu ya. Jadikan satu. Tapi nanti ya tinjauan pustaka dulu, kalau sudah selesai nanti baru landasan teori. Tinjauan pustaka juga sama persis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di materi sebelumnya sama persis. Tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau masih ingat untuk menunjukkan bahwa penelitian yang Anda lakukan itu memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Entah itu berbeda di metode penyelesaiannya atau berbeda di objek
penelitiannya atau berbeda di keduanya. Nanti setelah tinjauan pustaka selesai Anda deskripsikan, nanti Anda lengkapi dengan tabel state of the art. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, nanti bisa dibuka lagi videonya. Nanti di sini formatnya ada nomor, nama peneliti, tahunnya, objek penelitiannya apa, dan metode penelitiannya apa. Dan yang terakhir nanti di sini ada penelitian Anda untuk membandingkan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Berarti ini nama Anda, tahun penelitian yang Anda lakukan itu tahun berapa, kemudian objek penelitian Anda itu apa, metode yang Anda gunakan itu apa. Kalau sudah, barulah landasan teori Anda paparkan. Pemaparannya bagaimana? Silahkan lihat di video sebelumnya atau di materi sebelumnya. Sudah saya jelaskan secara panjang lebar di sebelumnya. Sama ya. Oke, kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian itu berisi langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi ini juga sama persis seperti metode penelitian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti kalau Anda ingin membaca detail silakan Anda baca lagi, tidak masalah. Nanti formatnya ada objek penelitian, ada tempat penelitian, alat dan bahannya apa, dan metode atau alur penelitiannya seperti apa. Yang jelas dilengkapi dengan flowchart dan dijelaskan secara deskriptif dan rinci. Nah ini ya, jelaskan secara deskriptif dan rinci apa yang Anda lakukan setiap tahap penelitian. Ya tentunya kalau metode penelitian atau nanti alur penelitiannya seperti apa itu harus disesuaikan dengan metode teoritis yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah yang Anda angkat tadi. Kemudian nanti setelah metode penelitian, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi metode penelitian itu kan tentang rencana langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan. Kemudian nanti Anda lakukan langkah-langkahnya untuk melakukan penelitian. Kemudian Anda paparkan hasilnya dan Anda bahas seperti itu. Ini hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan nanti sebenarnya hasil dan pembahasan itu isinya apa? Ya isinya hasil dari langkah penelitian yang Anda lakukan. Itu langkahnya apa? Misalkan Anda mengambil data. Mengambil data, sudah dapat datanya. Nah, datanya itu kemudian Anda paparkan. Data yang diperoleh dengan metode pengambilan data apa, itu seperti ini. Kemudian data itu kan dijadikan input dari metode yang Anda gunakan. Jadi harus tahu metodenya dulu. Dijadikan input dari metode yang Anda gunakan. Setelah itu Anda analisis dengan metode itu. Metodenya, langkah-langkah dari metodenya itu Anda lakukan. Kemudian setelah mendapatkan hasil, Anda bahas dari hasil metode tersebut. Data yang diolah dengan metode keluar hasil. Nah, hasil dari metode tersebut Anda berikan pembahasannya. Data itu berarti menunjukkan seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian penutup nanti berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan ya berarti dari hasil pembahasan yang Anda lakukan di sini itu bisa disimpulkan apa? Yang jelas kesimpulan di sini itu harus dapat menjawab tujuan penelitian atau rumusan masalah. Ya sebenarnya mirip ya tujuan sama rumusan itu, hanya yang satu dibentuk kalimat tanya, yang satu tidak. Jadi harus bisa menjawab tujuan penelitian atau rumusan masalah yang Anda paparkan tadi. Ini yang paling penting karena sampai sekarang pun bahkan di tugas akhir masih banyak yang rumusan masalah itu tidak menjawab tujuan atau kesimpulan itu tidak menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Jadi tidak nyambung, itu bahkan yang seperti itu banyak. Jadi pastikan kesimpulan yang Anda buat nanti itu bisa menjawab rumusan masalah atau bisa menjawab tujuan penelitiannya. Tercapai tidak tujuannya dengan penelitian yang Anda lakukan. Jangan sampai malah tidak nyambung. Seperti itu ya. Kemudian saran. Nah, untuk saran itu dibuat berdasarkan pengalaman atau pertimbangan penulis yang ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian Anda. Jadi saran itu di sini lebih ke saran penelitian selanjutnya. Tetapi khusus di KP itu
saran yang seperti yang dijelaskan di sini itu adalah saran yang kedua. Jadi saran ini harus lebih dari satu, karena saran yang paling penting di sini ini adalah saran bagi perusahaan itu apa. Kan kalau KP kan otomatis menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Jadi saran untuk perusahaan itu apa? Atau kalau misalkan sarannya itu sudah ada di kesimpulan ini, ya berarti di sini tinggal untuk saran penelitian selanjutnya saja, seperti itu ya. Nah, kemudian di KP itu juga yang wajib itu adalah hasil penelitian Anda itu harus dapat digunakan untuk saran bagi perusahaan dalam mengatasi masalahnya. Misalkan seperti ini. Penelitian Anda itu menunjukkan kalau mesinnya harus ditambah misalkan. Jadi kalau produksinya permasalahannya itu produksinya lambat. Nah, ternyata setelah Anda teliti dengan metode yang sesuai, ternyata hasilnya itu mesinnya kurang misalkan. Untuk menyelesaikan masalah mesinnya harus ditambah. Nah, bukan kewajiban Anda untuk menambah mesinnya, tetapi kewajiban Anda itu adalah memberikan saran perusahaan untuk menambah mesin. Ya tentunya spesifik ya. Mesin apa saja yang ditambah, kemudian jumlahnya berapa, agar kapasitasnya dari sekian menjadi sekian. Seperti itu. Harus ada saran perbaikan atau saran bagi perusahaan terkait masalah yang Anda selesaikan. Itu harus ada. Saran perbaikan atau masukan bagi perusahaan untuk mengatasi masalah di perusahaan tersebut. Kalau misalkan sarannya itu Anda perancangan tata letak fasilitas, ya berarti sarannya adalah berupa desain tata letak fasilitas yang paling efektif sesuai dengan hasil penelitian Anda. Seperti itu. Ingat ya, harus ada usulan perbaikan atau saran bagi perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi Anda teliti. Seperti itu. Oke, penutup sudah. Nah, bagian belakang ya nanti bisa Anda baca sendiri ya. Nanti lampirannya apa saja, daftar pustaka penulisannya seperti apa, bisa Anda lihat langsung di panduan ini. Oke, saya rasa materinya cukup. Nah, ini ada sedikit tugas untuk Anda. Jadi yang sebenarnya ini kan tidak bisa dikerjakan kalau Anda belum KP. Jadi kalau proposal kemarin bisa dikerjakan walaupun Anda belum KP, karena memang formatnya itu sebelum melakukan KP. Tetapi kalau laporan ya itu Anda harus KP dulu, baru bisa mengerjakan laporan KP. Kalau belum ya apa yang ditulis gitu ya. Oke, jadi tugas Anda, karena masalah yang sering terjadi itu adalah banyak laporan KP atau bahkan TA itu yang yang kesimpulannya tidak menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Itu banyak sekali. Jadi biar Anda nantinya pasti menjawab rumusan atau tujuan penelitian di kesimpulan, jadi tugas Anda itu adalah seperti ini. Nah, Anda diminta mencari 2 jurnal penelitian dengan tema teknik industri. Maksudnya temanya ya boleh macam-macam, yang penting harus di bidang ilmu teknik industri. Boleh tentang produksi, tentang maintenance, tentang perancangan dan sebagainya. Ergonomi itu juga boleh. Terserah Anda, tapi harus di bidang teknik industri. Kemudian analisis apa rumusan masalahnya atau apa tujuannya. Ini saya lengkapi ya. Karena biasanya kalau bentuknya sudah jurnal, itu rumusan masalah atau tujuan penelitian itu tidak dipaparkan secara tersurat, tapi biasanya hanya tersirat. Jadi Anda harus melakukan analisis. Tujuannya itu dari Anda membaca latar belakang penelitian itu tujuannya apa atau rumusan masalahnya apa. Kemudian nanti Anda tuliskan apa tujuan dan rumusan masalahnya itu dari jurnal yang Anda pilih tadi. Kemudian jabarkan kesimpulannya. Nah, kesimpulan di suatu artikel, maaf ya, ini bukan jurnal ya, ini artikel. Bedanya jurnal dan artikel itu, kalau jurnal itu berkumpulan beberapa artikel. Nah, isinya jurnal itu ada beberapa artikel. Jadi Anda mencarinya adalah 2 artikel saja, artikel penelitian. Nah, kemudian Anda jabarkan kesimpulannya. Kalau kesimpulan itu biasanya sudah tertulis ya, kesimpulan. Nah, langsung dituliskan di sana. Jadi tidak perlu dicari kesimpulannya. Bisa Anda kopas juga boleh dari artikel. Kalau terlalu panjang ya Anda
ambil intinya saja. Nah, kemudian yang terakhir ini, analisis apakah kesimpulan sudah menjawab dengan rumusan masalah. Jadi, makanya rumusan masalah itu Anda analisis dulu dan Anda paparkan apa rumusan masalah atau tujuannya. Kemudian Anda analisis, Anda cocokkan dengan kesimpulannya, apakah sudah menjawab rumusan masalah. Kalau menjawab ya Anda buktikan. Oh, dia mencari strategi yang paling efisien ya. Berarti nanti hasil kesimpulannya adalah strategi yang paling efisien itu seperti apa. Jadi harus Anda cocokkan. Intinya di sini menganalisis apakah kesimpulan sudah menjawab rumusan masalah. Ya karena 2 artikel ya berarti nanti Anda lakukan 2 analisis. Seperti itu. Tugas ini boleh ditulis tangan. Ya, sebaiknya tulis tangan saja ya. Ditulis tangan saja. Kemudian nanti Anda untuk pengumpulannya Anda lampirkan 2 artikelnya dalam format PDF saja. Anda lampirkan 2 artikel, kemudian Anda lampirkan hasil pekerjaan Anda. Ini ditulis tangan saja hasil pekerjaan Anda nanti, kemudian Anda scan dengan cam scanner dalam format PDF dan Anda kumpulkan di Classroom. Jadi nanti yang dikumpulkan ada 2 artikel dan hasil pekerjaan Anda. Oke, saya rasa tugasnya sudah cukup jelas. Kalau belum jelas bisa Anda tanyakan di kolom komentar atau di WA via ketua kelas. Oke, saya rasa pertemuan ini cukup. Silakan Anda pelajari dengan baik, Anda ulangi lagi atau Anda tanyakan kalau ada yang belum paham. Selamat mengerjakan tugasnya dan pastikan Anda melihat tingkatnya tugas itu kapan dan jangan sampai terlambat. Kerjakan dengan sebaik-baiknya agar mendapat hasil yang baik pula. Oke, karena sudah cukup, kuliah saya akhiri. Salam.